Jadi walamma balaghusna 'asyara sanatan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai pada usia 12 tahun, rahala bihi sallallahu alaihi wasallam, maka bepergian dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bepergian? Ammuhu, ini menjadi fa'ilnya rohala tadi. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu paman Abu Thalib. Jadi kemarin sudah diceritakan ketika 4 tahun Rasulullah diajak ibunya ke Madinah berziarah makam ayahandanya. Ayahandanya wafat ketika Rasulullah dalam kandungan usia 2 bulan. Maka di usia 4 tahun setelah lahir, ibunya mengajak Rasulullah 4 tahun masih kecil mungil, dibawa berjalan dari Mekah ke Madinah. Sesampai di Madinah setelah ziarah, pulang lagi ke Mekah tujuannya, namun di tengah perjalanan, yaitu di Abwa, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di Abwa. Kemudian dibawa oleh hadinahnya, dibawa pulang, akhirnya diserahkan ke kakek. Usia 8 tahun kakek wafat, hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh pamannya, yaitu paman Abu Thalib. Nah, ketika umur 12 tahun, ya ini 12 tahun, paman Abu Thalib ini mengajaknya pergi ke Syam. Mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Syam. Namun tidak sampai. Jadi di tengah perjalanan berjumpa dengan seorang rohib. Wa arafahu ar-rahib bahira bima hazahu min wasfin nubuwati wa hawa. Di tengah perjalanan ada berjumpa dengan seorang pendeta rohib, ya, pendeta ulama Bani Israel, yang memahami kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang dari langit, kitab Zabur, Taurat, Injil, kitab terdahulu. Berjumpa dengan rohib di tengah perjalanan yang dia memahami tentang sifat-sifat nubuah, sifat-sifat kenabian, memahami sifat-sifat nabi akhir zaman. Nah, oleh seorang rohib, maka rohib tersebut berkata, wa qala inni urahu sayyidal alamin wa rasulullah wa nabiyyah. Kata rohib tadi ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih usia 12 tahun, belum menjadi nabi. Qala inni urahu sayyidal alamin. Saya meyakini bahwa dia, anak kecil itu, adalah junjungan alam. Dan dia adalah utusan Allah. Dan dia adalah Nabi Allah. Ini katanya si rohib. Menurut si rohib berkata, rohib ini ulamanya Bani Israel atau orang zaman dulu, pendeta. Ya. Wa qad sajada lahu asy-syajaru wal hajaru wa la yasjudani illa li nabiyyin awwah. Tandanya ini, qad sajada lahu asy-syajar. Pepohonan pada sujud kepada orang itu. Kayu juga sujud kepada orang itu. Padahal wala yasjudani illa linabiyyin awwah. Dan keduanya, batu, kayu, ini tidak akan sujud kecuali kepada nabi. Wa inna lanajidu na'dahu fil kutubil qadimatis samawiyah. Dan saya menemui sifat-sifat itu, keterangan tentang sifat-sifat nabi akhir zaman, yaitu tidak akan disujudi batu, kayu tidak akan sujud kecuali kepada nabi tersebut. Saya jumpai sifat-sifat itu, keterangan itu fil kutubil qadimah, pada kitab-kitab terdahulu, as-samawiyati, yang turun dari langit, kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur. Jadi hakikatnya sebenarnya, kalau pendeta-pendeta zaman dulu itu tidak dusta, maka tidak akan ada orang Kristen. Saya ulangi lagi nih. Kalau pendeta-pendeta zaman dulu itu tidak dusta, tidak bohong, tidak kitman, tidak menyembunyikan, maka tidak mungkin ada orang Kristen. Sebab apa?
Sebab dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil itu sebenarnya menyebutkan tanda-tanda nabi akhir zaman, menyebutkan keterangan tentang hari kiamat, menyebutkan keterangan nabi akhir zaman dan menyuruhnya untuk beriman. Namun keterangan ini disimpan, keterangan ini tidak disampaikan oleh pendeta-pendeta waktu itu. Sebab apa? Sebab mereka khawatir akan kehilangan umat. Nah, nanti di Maulid Dibai itu ada dijelaskan di sana. Ya, nanti insyaallah kalau sampai pada waktunya. Jadi di kitab-kitab terdahulu disebutkan nabi akhir zaman, kitab-kitab samawi. Makanya Al-Quran itu kitab penyempurna yang menyempurnakan apa yang ada di Taurat, apa yang ada di Injil, dan apa yang ada di Zabur. Semuanya disempurnakan. Al-Quran yang paling sempurna, menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Coba saja Anda perhatikan kalau mempelajari kitab Taurat, kitab Injil, mesti di sana banyak perselisihan, banyak perbedaan. Tauratnya Indonesia dengan Tauratnya Inggris, Tauratnya lain-lain negara lain, kok beda-beda? Padahal kitab suci kok bisa beda-beda. Nah, ini sebab apa? Sebab campur tangan para pendeta yang merusak isinya kitab itu, sehingga tidak suci lagi. Itu kitab Taurat yang ada sekarang, karena sudah dirubah. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran Indonesia, Al-Quran Arab, Al-Quran manapun tetap sama, karena dijaga. Itu ada ayatnya. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini ayatnya yang menyatakan Allah jaga Al-Quran ini. Jaga dari perbedaan. Mesti sama. Kalaupun beda, itu hanya beda bacaan, beda qiraah. Nah, itu biasa. Jadi saya temui sifat-sifat itu, yaitu bahwa batu kayu tidak akan sujud kecuali kepada Nabi itu. Saya temui keterangan tentang Nabi akhir zaman ini fil kutubil qadimah, pada kitab-kitab yang terdahulu yang turun dari langit. Wa baina katifayhi khatamun nubuwwati qad ammahu an-nur wa 'ala, dan di antara kedua pundaknya ada stempel kenabian. Ada stempel kenabian yang dipenuhi dengan cahaya, yang bercahaya, stempel kenabian. Wa amara ammahu biraddihi ila Makkah. Akhirnya pendeta tadi karena mengetahui bahwa anak kecil ini kelak akan menjadi nabi akhir zaman berdasarkan keterangan yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, maka pendeta ini memerintahkan paman Abu Thalib untuk kembali ke Mekah, tidak lagi melanjutkan perjalanan. Jadi nggak jadi ke Syam. Di tengah perjalanan masih belum sampai ke Syam, sudah bertemu dengan pendeta yang mengetahui tentang Nabi akhir zaman, hingga akhirnya disuruh pulang saja. Kenapa? Takhawufan alaihi min ahli dinil Yahudiyah, karena khawatir kejahatan orang-orang Yahudi. Ya, karena orang-orang Yahudi ini dengki, akan menumpas, akan membunuh Nabi akhir zaman. Maka sampai hari ini orang-orang Yahudi tetap memusuhi orang Islam. Faraja'a bihi wa lam yujawiz minasy-Syamil muqaddas Busra. Akhirnya pulang paman itu dengan membawa Rasulullah pulang kembali ke Mekah. Enggak jadi, walam yujawiz, belum sampai melewati ke Syam. Ya, akhirnya belum sampai ke Syam. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi